Sepertinya beberapa episode kemarin gue kelupaan nawarin kalian ngopi. So, sebelum kita masuk ke inti video, ngopi dulu. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dak Bronzet. Yoi. Masih ingat dengan project yang ini dan ini? Yap, episode kali ini masih seputar sarkul atau sarung kulit untuk pisau. Dan kedua project yang barusan gue spill tadi adalah project subscriber dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dan akhirnya dia repeat order untuk yang ketiga kalinya. Dan di video kali ini bakal gue bahas tentang projectnya. Tapi sebelum itu, kayak gimana sih pisau atau bilah di project kali ini? Nih gue kasih b-roll. Secara visual, bilah ini kalau boleh gue bilang karakternya mirip-mirip Persian dagger knife, tapi dengan kearifan lokal. Yap, kalau dilihat dari ornamen ukuran batik yang ada di bilah, handguard, serta pommelnya, menunjukkan karakteristik bilah-bilah Jawa Barat. Secara bahan material, bilah ini memakai bahan N695, material yang lagi booming di kalangan praktisi-praktisi bilah, khususnya juru sembelih dan kolektor. Baja ini diklaim tahan korosi karena mengandung kromium sebanyak 17% dan bisa mencapai kekerasan hingga 58 HRC. Secara dimensi, bilah ini memiliki panjang 30 cm, lebar 3,5 cm, dan tebal 3 mm menipis ke ujung. Di sektor handle mencapai 13 cm, diukur mulai dari handguard sampai ke bagian pommel. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Untuk konsep sarkulnya, nggak ada request khusus dari si owner. Dia cuma minta project kali ini dimasukin di kelas premium custom art. Jadi untuk urusan desain sepenuhnya diserahin ke gue. So, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja gue ajak kalian untuk flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Cekidot! Proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan dimensi yang fix sesuai bentuk bilah secara keseluruhan. Di project ini gue mengaplikasikan desain sarkul dengan tipe stacked atau yang ditumpuk. Banyak pattern-pattern yang gue bikin di sarkul ini, mulai dari layer, inlay, dan part-part pendukung lainnya. Setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue potong-potong sesuai garis sketsanya, yang kemudian gue aplikasiin ke media kulitnya. Di sini gue pakai bahan vektan ukuran 2,5 mm. Langsung gue cat dengan warna hitam solid ke seluruh permukaan body-bodinya. Lalu gue bikin space untuk bagian inlaynya, sekaligus gue finishing bagian tepinya biar lebih rapi. Dan untuk bahan inlaynya udah gue siapin dari kulit biawak. Kali ini gue pakai bagian perut samping karena gue rasa motifnya paling bisa diekspos. Lanjut gue garap bagian layer-layernya. Kebetulan kali ini gue dapat bahan vektan yang karakternya sedikit lebih padat dari biasanya. Jadi gue ngurangin proses stamping emboss. Karena kulit padat, deep embossnya nggak bisa maksimal. Kesannya kayak nanggung gitu cuy. Alih-alih gue biarin polosan, akhirnya gue bolong-bolongin aja sebagai aksen tambahan. Dan for your info, ide ini muncul atas saran dari bocil gue yang masih kelas 5 SD. Gokil nggak tuh? Aksen lainnya ada di layer yang ngecover bagian inlaynya. Gue bikin model sobek-sobek kayak gini untuk menambah kesan dramatis dan artistik. Dan aksen tambahan kayak gini udah banyak gue terapin di project-project sarkul bikinan gue sebelumnya ya. Dan ide ini pun muncul karena sebuah insiden secara tidak sengaja.
Dimana waktu itu saat gue bikin space untuk inlay, tapi gue motongnya kebablasan. Daripada gue buang pola yang udah jadi, mending gue terusin apa adanya. Hasilnya banyak yang suka dan banyak yang order. Yoyoy. Dan berikut adalah contoh-contoh konsep sarkul yang barusan gue maksud. Step selanjutnya adalah ngelining bagian dalam dengan bahan rubber ambitex. Dan juga bagian stopper gue wrapping dengan sisa kulit biawak biar lebih spesial. Setelah semua part-part aksesoris terpasang, lanjut ke penyatuan main body. Gue jahit dengan benang mokasin ukuran 1 mili warna putih. Dan beberapa footage terpaksa gue skip ya, karena sifatnya cuma sebagai repetisi. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project sarkur untuk Persian Dagger Knife kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Cekidot! Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 2,5 mili. Panjang sarkul ini mencapai 32 cm, tidak termasuk bagian bedlock. Bagian terlebarnya ada di 8,5 cm, serta tebal di bagian stopper edge ada di 1,2 cm. Nah, yang unik di bagian stopper edge kali ini, gue custom dengan nambahin wrapping pakai kulit biawak. Motifnya emang nggak terlalu jelas ya, tapi kalau diraba atau dilihat lebih dekat, maka detail atau tekstur sisik-sisiknya itu bisa dirasain. Atau seenggaknya terlihat lah. Di bagian aksesoris gue nambahin layer yang gue beri aksen bolong-bolong kayak gini. Kebetulan kali ini gue dapat kulit Vectan yang karakternya tuh sedikit lebih padat ya. Jadi kalau di stamping emboss itu agak susah dan hasil dipnya nggak maksimal. So daripada polosan, mending gue bikin aksen bolong-bolong kayak gini. Bolong-bolongnya pun random ya, nggak cuma satu bentuk. Di sini ada gue pakai circle, triangle, dan teardrop. Dan ini juga gue terapin di bagian bedloopnya juga. Selain layer, gue juga tambahin inlay dari bahan kulit biawak. Dan biar makin unik, gue bikin aksen sobek-sobek kayak gini ya, untuk nambahin kesan dramatisnya. Anjay, dramatis.
Dan untuk motif full depan dan belakangnya bahkan sampai ke bagian bed loopnya. Dan untuk warnanya hitam solid menyesuaikan konsep keseluruhan bilahnya. Sebagai pengaman gue bikinin bed locking biar lebih safety. Di sektor stitching gue pakai benang mokasin 1 mili, warna putih dan jarak prongnya gue pakai yang ukuran 5 mm. Dan untuk finishingnya gue coating menggunakan top coat yang glossy biar catnya aman. Dan walau nggak terlihat, di bagian dalam udah gue lining dengan bahan rubber ambitex biar lebih atau biar bilahnya aman dan nggak kegores-gores pada saat proses in out dari sarkulnya. Ini udah gue spill di video prosesnya tadi ya. Dan spek ini cuman bisa kalian dapetin jika kalian memilih di kelas premium custom art. Dan tentunya akan ada penyesuaian di price listnya nanti. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan sekedar info buat kalian bahwa Bila di project kali ini adalah karya dari salah satu maker Indonesia asal Sukabumi, Jawa Barat. Dia adalah Kang Agis SSC. Sayangnya gue nggak dapat info kontak person maupun sosial medianya ya, jadi gue nggak bisa spill di video kali ini. Dan langsung aja di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Om Untung Ardi Santoso dari Semarang yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Beliau pelanggan baru dari channel ini dan udah order sampai ke 3 kali. Kalian kapan nih? Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao!